Kalian masih sabar nunggu Avengers Doomsday dan Secret Wars kan? Gimana kalau sebenarnya ada satu orang yang udah ngeliat atau ngalamin momen keduanya? Orang itu bukan lain adalah Old Man Steve Rogers. Ini bukan sekedar ngarang, karena lagi-lagi teaser Avengers Doomsday ini yang jadi bukti semuanya. Semua berawal dari bocoran teaser Avengers Doomsday pertama ini yang ngasih kepastian kalau The GOAT, Steve Rogers, diperankan Chris Evans, bakal kembali lagi di MCU. Cuman ini gak langsung diterima gitu aja karena gak sedikit juga fans yang ngerasa Sam Wilson gak dihargain perannya sebagai Captain America baru, pengganti Steve Rogers. Sorry John Walker. Menariknya dari teaser leak ini kita jadi bisa ngedalamin gimana plotnya Avengers Doomsday ngarah ke Secret Wars terhubung ke scene akhir-akhir Endgame waktu kita lihat Old Man Steve dan nyiapin momen untuk Chris Evans kembali memerankan Steve Rogers di masa primanya bahkan sampai setelah Secret Wars berakhir. Penasaran gimana bisa gitu? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, jadi di akhir Avengers Endgame kita lihat Steve naik ke mesin waktu baru ngegantiin yang udah hancur di Avengers HQ sebelumnya. Dia bawa satu koper berisi ke-6 Infinity Stones yang mana semuanya dipinjam dari masa lalu buat ngembaliin lagi orang-orang kena efek snapnya Thanos sebelumnya. Gak cuman itu, dia juga ngebawa Mjolnirnya Thor yang Thor sendiri pinjam dari dirinya sendiri di masa lalu dan itu juga dikembaliin. Satu hal Steve gak bawa bukan lain adalah tamengnya sendiri yang kita lihat udah dihancurin Thanos sebelumnya. Menariknya bukan cuman itu, tapi juga ada percakapan antara Steve dan Bruce yang kayak gini. You have to return the stones to the exact moment you got them. You're gonna open up a bunch of nasty alternative realities. Don't worry, Bruce. Clip all the branches. Kalimat ini ternyata punya makna lebih besar menyangkut multiverse saga ke depannya. Avengers Endgame bukan sekedar penutup cerita Infinity Saga, tapi sekaligus jadi awal mula buat multiverse saga yang akhirnya nganterin kita ke Avengers Doomsday. Mungkin pilihan Marvel ngeganti dari Kang Dynasty ke Doomsday emang disebabkan beberapa hal sih, tapi rencananya buat Secret Wars tetap gak berubah sejak awal. Rencana awal yang juga gak berubah adalah Chris Evans kembali memerankan Steve Rogers di film-film Avengers ke depannya, meski jadi harus dipercepat dan bakalan diliatin nantinya di Avengers Doomsday. Seluruh konsep realita cabang adalah unsur utama dari multiverse saga. Kelihatan mulai dari What If, serial Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, semuanya udah tersiapkan untuk ngarah ke Avengers Doomsday mulai dari Avengers Endgame. Kenapa bisa gitu? Steve seharusnya balik ke masa lalu, ngembaliin semua Infinity Stones di momen pas semuanya diambil, jadi kesannya gak pernah hilang dari timeline itu, jadi gak menimbulkan adanya timeline bercabang. Secara gak langsung, ini sama kayak memangkas realita cabangnya, kayak yang dilakuin TVA sebelumnya. Percakapan Bruce dan Ancient One di sini kelihatannya kayak berlawanan sama yang diomongin dia sendiri ke Scott Lang dan Rhodes waktu ngejelasin time travel. Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Kalau menurut Bruce kayak gitu, terus buat apa dong Steve harus ngebalikin semua Infinity Stones dari masa lalu itu buat, ya, dibalikin ke masa lalu karena masa depan gak bakalan berubah kan? Sebenarnya poin yang dibahas Bruce dan Ancient One ini sama-sama benar karena kalaupun semua Infinity Stones dibawa ke masa depan dan bisa dipakai di sana, itu bukan berarti masa lalu yang merubah. Tapi ya momen di masa depan itu sendiri yang dirubah. Nah, momen di masa lalu yang Infinity Stones-nya diambil emang gak bakal ngasih perubahan apapun sih ke masa depan. Tapi di masa lalu itu sendiri nantinya alur waktu bakal berubah. Dari yang seharusnya ke yang gak bisa diprediksi. Steve ngembaliin Infinity Stones yang diambil itu akhirnya berhasil mencegah adanya pencabangan. Emang kelihatannya kayak mulus aja karena ternyata baru ketahuan di serial Loki kalau He Who Remains emang ngatur akhirnya jadi kayak gitu. Avengers emang disetting buat kalah di Infinity War, lalu mereka balik ke masa lalu ngambil Infinity Stones, ngebalikin semua orang, Thanos akhirnya kalah, dan Steve ngembaliin lagi semua Infinity Stones. Semua udah sengaja dibikin kayak gitu. Cuman satu hal yang seharusnya gak terjadi adalah Steve gak balik lagi setelah ngebalikin semua Infinity Stones. Steve setelah ngembaliin semua Infinity Stones memilih buat balik lagi ke tahun 1940 untuk hidup bareng Peggy Carter. Dia manfaatin kesempatan ini karena selama ini harapan yang dia rasa hilang ternyata bisa dia dapetin lagi
Dan dia gak mau nyanyiakan itu. Ada yang berpendapat kalau keputusan Steve hidup bareng Peggy itu adalah di mainline MCU, yang artinya selama ini ada dua Steve Rogers hidup di timeline yang sama, satunya udah tua dan satunya versi muda. Lepas dari itu, ternyata Russo Brothers dari awal emang udah sengaja nyeting Steve Rogers penyebab munculnya timeline cabang. Keputusannya untuk hidup di masa lalu ini gak asal dia ambil karena dia ngerasa selama ini udah berjuang demi kebaikan banyak orang. Musuh terbesarnya udah berhasil kalah dan dia ngerasa ini udah saatnya dia ambil keputusan buat nyenengin diri sendiri. Dia gak nyangka kalau keputusannya meraih kebahagiaan ini ternyata mengarahkan semuanya ke Avengers Doomsday. Timeline bercabang yang dibuat Steve ini, di mana di situ ada anaknya bareng Peggy yang harusnya gak ada, itu bisa terwujud karena Loki sekarang jadi penguasa cerita, ngebiarin timeline itu ada sambil megangin timeline-timeline lain. Timeline cabang ini juga merupakan salah satu dari banyak timeline rusak yang Dr. Doom rasa perlu untuk pangkas. Alasannya juga kita udah bahas sebelumnya karena ini menyebabkan incursion, yang salah satu korbannya adalah Dr. Doom itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang kalau Steve balik ke masa lalu itu ngebikin timeline cabang, terus kenapa versi tuanya dia masih ada di mainline MCU ini? Penjelasannya kayak gini. Steve setelah milih hidup bareng Peggy di timeline lain sampai akhirnya nikah dan punya anak sampai panjang umur di usia mungkin ratusan tahun. Gak heran sih kalau usianya nyampe segitu karena dia super soldier, yang mana badannya bertambah tua lebih lambat dari orang biasa. Jadi Steve Rogers yang tua ini udah hidup lebih lama di timeline terpisah dan sekarang dia balik lagi ke waktu dia seharusnya pulang setelah ngembaliin semua Infinity Stones untuk nutup time loop yang kemungkinan besar bakal kita tahu nanti di Avengers Doomsday dan Secret Wars. Ini adalah poin penting yang jadi dasar kita bisa ambil kesimpulan kalau Steve Rogers ini udah ngalamin hidup di momen Doomsday, Secret Wars, bahkan momen-momen besar setelahnya. Dia bisa jadi punya peran yang jauh lebih besar di timeline cabang itu, berjuang bareng tim lain kayak X-Men, Fantastic Four, Inhumans, dan masih banyak lagi. Semua momen yang udah dia lewatkan ini tersimpan dengan baik dalam memorinya, yang ternyata dia gak mau kasih tahu ke kita semua. Waktu Steve balik lagi sebagai versi tuanya, dia juga bawa tameng. Ada kemungkinan tameng ini dibuat lagi di timeline alternatifnya yang baru. Cuman ada kemungkinan lain kalau Steve Rogers yang muda ini, yang pergi buat ngembalin Infinity Stones tapi milih buat hidup bareng Peggy sampai akhirnya punya anak, kita bakal lihat versi dirinya persis ini di Doomsday nanti tentunya. Lalu di Secret Wars, bahkan momen-momen setelahnya juga, Steve Rogers ini yang menjalani hidup di antara momen yang ini sama momen yang ini, dia nyimpan satu cerita besar yang belum tersampaikan. Steve Rogers nantinya cuma bakal dipanggil Steve Rogers, gak lagi dia jadi Captain America karena udah ada Sam sekarang. Kayaknya tetap bisa jadi kemungkinan yang keren kalau di Doomsday, di Secret Wars, atau film-film setelahnya nanti, kita bakal lihat Sam Wilson ngembaliin tamengnya ini ke Steve Rogers lagi. Tameng yang sama yang dulu pernah dia kasih ke Sam Wilson. Bisa jadi ini karena Sam terluka berat atau dia sekarat, tapi yang jelas perlu momen besar buat mindahin tameng ini dari tangan satu ke tangan yang lain. Sam ngembaliin tameng ini ke Steve Rogers yang milih untuk hidup bareng Peggy, yang secara gak langsung bikin incursion dan pengen bertanggung jawab ngebenerin semuanya. Sam Wilson yang muda sebelum jadi Captain America ini sempat dikasih tameng sama Steve Rogers. Steve Rogers yang kita tahu dia gak punya tameng buat dibawa karena sebelumnya udah hancur sama Thanos. Sam waktu dikasih tameng ini bilang kalau rasanya tameng ini milik orang lain. Dan Steve bilang kalau itu bukan punya orang lain. Steve bilang gini soalnya tameng yang Old Man Steve kasih itu sebenarnya berasal dari Sam Wilson di masa depan. Sam Wilson yang dikasih amanah jadi Captain America, ngelewatin momen di Falcon Winter Soldier, New World Order, sekarang ada di Doomsday dan Secret Wars. Dia di sini bertemu lagi sama Steve versi muda gak punya tameng, yang ditarik dari masa lalu untuk berjuang bareng dia. Perjuangan ini secara simbolik, Sam ngasih tameng ini ke Steve muda buat sekali lagi bisa jadi Captain America. Steve yang sekali lagi jadi Captain America ini akhirnya bertambah tua dan balik lagi ke momen ini untuk ngasih Sam tamengnya lagi. Sekarang gak perlu diperdebatkan lagi tameng ini awalnya punya siapa. Kedua Captain America ini adalah pemilik tamengnya,
Dan mereka berdua juga punya peran saling dukung satu sama lain buat sama-sama bersiap menghadapin ancaman ke depannya sebagai Kapten Amerika. Kita juga tahu kalau setelah Secret Wars, MCU bakalan di-reset dan gak ada cerita lain yang lebih cocok untuk mengakhiri kisah kedua Kapten Amerika yang hebat ini. Gimana menurut kalian? Masuk akal gak kalau Steve ini emang udah ngelewatin semua momen Doomsday dan Secret Wars? Komen pendapat kalian, like dan subscribe kalau belum, karena banyak hal tentang superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.